Sebenarnya jika merujuk konsep demokrasi, politik dinasti itu harusnya kan dihindarkan. Karena akibat dari politik dinasti itu banyak pemimpin lokal yang menjadi politisi dan juga punya pengaruh. Nah, sehingga semua keluarga, termasuk misalnya anak dan istri itu bisa jadi berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam sistem pemerintahan. Nah, konsekuensinya apa? Ya, konsekuensi logisnya adalah itu tadi, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan mestinya kader yang, kalau ini misalnya bicara tentang partai politik ya, mestinya kader itu handal dan berkualitas, tapi bisa saja tertutup karena politik dinasti itu gitu. Nah, akhirnya apa? Ya sulit untuk mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik. Karena kita sebut namanya clean and good governance. Nah, akhirnya apa? Fungsi kontrol kekuasaan itu melemah, tidak berjalan efektif, sehingga tadi kemungkinan besar itu akan terjadi namanya penyimpangan kekuasaan seperti tadi korupsi, kolusi, dan dekorupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa, sudah hadir di samping saya Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Suteki, baru-baru ini ramai ya terkait dengan rencana putra Pak Jokowi, ya, Kaisang Pangarep, yang ingin terjun ke dunia politik ya dan maju dalam pemilihan kepala daerah. Yang ini banyak orang yang kemudian berkomentar, Prof, karena disinyalir berpotensi melanggengkan politik dinasti. Nah, pertanyaannya gini, Prof, apakah juga ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan lantaran posisi Kaisang itu kan bukan orang sembarangan ya. Dia itu adalah orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Gimana tanggapan dengan putra presiden kan begitu. Laras ya. Gimana Prof lagi memandang ini, Prof? Kita harus bedakan dulu loh antara politik dinasti dengan dinasti politik kan. Kalau politik dinasti itu dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang. Nah, sekelompok orang itu masih terkait dalam hubungan keluarga. Okay. Nah, sedangkan dinasti politik itu lebih identik dengan ya kayak sistem kerajaan begitulah. Nah, sebab kekuasaan itu akan ini diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak. Ini kan kalau sistem yang tadi kita sebut dengan dinasti politik. Betul. Nah, agar kekuasaan itu akan tetap berada di lingkaran keluarga itu tujuannya begitu. Nah, kemudian kalau dikatakan dalam politik dinasti itu ada potensi pelanggengan kekuasaan itu memang betul ya. Jadi itu sangat kuat sekali dan lalu menjadi ini ada salah satu sisi buruk dari politik dinasti itu adalah akan terjadi juga namanya konflik kepentingan jika anggota keluarga itu memasuki arena politik di mana ada anggota keluarga yang lain, taruhlah misalnya keluarga itu keluarga inti ya, orang tuanya itu menjadi penguasa. Taruhlah misalnya kalau tempat kita itu ya Pak Jokowi kan orang satu di Indonesia, sedangkan di sisi lain itu sudah ada putranya yang ada di Solo yang menjadi wali kota di Solo, juga ada wali kota di Medan ya kan. Medan, Bobi ya. Nah ini kalau Kaisang misalnya masuk ke dunia politik lagi, ini ya kemungkinan besar selalu akan terjadi yang kita sebut dengan politik dinasti itu. Nah, dengan politik dinasti itu kemudian bisa membuat orang-orang yang sebenarnya ya dalam tanda kutip ya mungkin kurang berkompeten kemudian memiliki kekuasaan. Ini boleh jadi begitu ya, terjadi hal yang buruk seperti itu. Tapi hal sebaliknya pun juga bisa terjadi di mana orang yang kompeten itu menjadi tidak dipakai. Karena apa? Alasan bukan keluarga. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut ya, taruh misalnya di situ ada namanya KKN itu namanya kolusi, korupsi dan juga nepotisme. Oke. Prof,
Kalau politik dinasti itu lumrah nggak sih, Prof, dalam liberalisme politik demokrasi yang membuka ruang kontestasi pemilihan langsung, Prof, dalam pandangan jenengan? Ya, kalau hukum liberal kapitalisme yang mengatur politik itu kan dijalankan sebatas hasil kesepakatan atau konsensus Hmm. itulah. Kalau misalnya Hmm. undang-undang ya itu diatur ya tergantung dari kesepakatan antara DPR dan Presiden. Nah, jika keduanya itu tidak mempersoalkan anak, ya, mantu, putu misalnya ya, itu masuk ke dalam area politik, maka tidak ada hal yang dipersoalkan, apalagi kok dianggap pelanggar hukum. Wong dari sisi etis itu mungkin nah, sudahlah yang penting nah, itu alasannya nanti apakah kemampuan dan seterusnya itu yang sebenarnya bisa dipertanyakan. Nah, dalam hal ini hukum itu tidak melarang. Dengan demikian apa ya Hmm. dinyatakan sah-sah saja jika ada namanya politik dinasti. Nah, sebenarnya di sini kan mestinya itu rakyat yang harus lebih kritis gitu ya dan tanggap mestinya juga Pak tidak mendukung politik dinasti karena tadi sudah saya singgung itu akan mendorong praktek-praktek yang prinsipnya itu dalam penyelenggaraan negara akan terjadi ya tidak sehat begitulah ya bahkan tidak sehat penuh Hmm. intrik dan tadi bisa saja terjadi namanya KKN ya korupsi ya korupsi dan Hmm. nepotisme. Artinya secara legal memang memang legal ya, Prof, ya, Itu tadi politik karena dinasti itu. kesepakatannya tidak ada Hmm. pembatasan bahwa anak atau tidak boleh misalnya Hmm. atau mencalonkan diri sebagai apakah itu Ya, ya, ya. legislatif atau mungkin di kepala daerah tidak ada ketentuan itu tidak ada masalah. Oke. Hmm. Gitu. Hmm. Ya, sebetulnya dalam pandangan jenengan apa, Prof, faktor penyebab politik dinasti yang eh, ini makin tumbuh subur gitu kelihatannya, Prof? Sebenarnya jika merujuk konsep demokrasi, politik dinasti itu harusnya kan dihindarkan. Hmm. 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 Karena akibat dari politik dinasti itu banyak pemimpin lokal yang menjadi politisi dan juga punya pengaruh. Nah, sehingga semua keluarga, termasuk misalnya anak dan istri itu bisa saja berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam sistem pemerintahan. Nah, konsekuensinya apa? Ya konsekuensi logisnya adalah itu tadi tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan mestinya kader yang kalau ini misalnya Hmm. Hmm. bicara tentang politik partai politik ya mestinya kader itu handal dan berkualitas tapi bisa saja tertutup karena politik dinasti itu gitu. Nah akhirnya apa? Ya sulit untuk mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik. Tahulah kita sebut namanya clean and good governance itu. Nah, akhirnya apa? Fungsi kontrol kekuasaan itu melemah, tidak berjalan efektif, sehingga tadi kemungkinan besar itu akan terjadi namanya penyimpangan kekuasaan seperti tadi korupsi, kolusi dan Hmm. nepotisme. Tapi Hmm. prinsipnya Oke. dalam demokrasi mestinya itu dihindarkan, bukan malah Iya, ya. Hmm. diiyakan karena hanya konsensus melalui penguasa yang atau rezim yang sedang berkuasa. Oke, baik-baik. Ya karena di lapangan tuh gini, Prof, banyak yang selentingan, Prof, kalau fenomena politik dinasti ini sebagai aji mumpung ya. Hmm, Mumpung berkuasa, mumpung punya kekuatan, ya. punya power gitu. Eh, Tadi yang jenengan singgung itu emang benar, Prof, kalau dinasti atau politik dinasti ini rentan mendorong perilaku gurita korupsi. Ya, itu Korelasinya gimana, Prof? betul itu. Ya, itu sangat mungkin ya. Kalau di situ karakter pemimpinnya itu rakus ya. Kalau kita kemarin Hmm. ngomong soal kades yang Hmm. minta perpanjangan apa masa jabatan Tiga periode. dari 6 menjadi 9 tahun dan 3 periode itu kan sampai 27 tahun ya. Kita katakan itu kemaruk gitu ya. Jadi kalau rakus kemaruk kekuasaan dan tidak punya rasa malu, nah itu berbahaya di situ. Apalagi di situ Hmm. kemaruk apa namanya tidak punya rasa malu jika anggota keluarga berada langsung dalam kekuasaannya itu. Nah itu tadi akhirnya aji mumpung ya aji mumpung itu menguasai jiwa kepemimpinan keluarga. Nah Ya. dalam hal ini terkesan ya negara ini kan seolah-olah
apa namanya milik keluarga gitu. Iya, iya, Nah, ini betul. jika di keluarga, jika ini dibiarkan begitu Mas, itu juga akan berakibat apa? Kemungkinan terjadi namanya gurita kekuasaan. Hmm, Ya, itu akan berita semakin kekuasaan. menjalar kemana-mana, gitu ya. Ibarat Betul, betul. akar itu akan merambah kemana-mana, itu baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, Hmm, akibat yang bisa kita prediksikan, jika gurita kekuasaan ini terjadi, nah, maka yang akan muncul kemudian adalah gurita korupsi. Kan itu kan? oke, oke. Bahkan bisa dikatakan ya korupsi berjamaah itu. Bukan Oke, hanya oke. sendirian, tapi bisa jadi melibatkan itu istri, anak, ya, kemudian juga suami. Nah, akhirnya apa? Kalau ini juga kita biarkan berlanjut pada namanya mafia hukum maupun mafia peradilan. Oke, oke, oke. Jadi impact-nya itu Hmm, wah lebih luar biasa ya, Prof, gawat ya, lah. mengerikan. Makanya Hmm, waktu dulu Umar itu eh, akan tahu ya sudah akan berakhir masa jabatannya yang kemudian terbunuh itu, hmm, kan diusulkan putranya supaya menggantikan, tapi Umar kan menolak. Oh jangan, putra saya tidak boleh. Akhirnya kan Utsman bin Affan ya, gitu ya. iya, iya. Itu kemudian juga apa namanya menjadi khalifah mengganti Umar. Hmm, di sini juga ada yang kayak Umar katanya, Prof, ya. Ya, Kayak mudah-mudahan. Umar apa kayak Firaun? Oke, kalau lagi terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih juga Puan dan Tuan yang sudah menyaksikan sampai di sesi pertanyaan keempat terkait dengan rencana Kaisang Pangarep yang ingin terjun ya ke dunia politik ikut-ikut bapaknya dan juga kakak serta menantunya, kakak iparnya. Baik ya. Dan satu yang tadi diwaspadai bahwa politik dinasti itu cukup berbahaya ya Prof ya. Ya, Dan kita betul. harus waspadai itu. Baik ya. Terima kasih Prof Sutaki. Terima kasih juga Puan dan Tuan. Jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof Sutaki. Karena satu yang berbeda kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan beragam. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.